Sejak aku hamil, aku sering membawa bekal makan siang buatan ayah mertuaku ke kantor. Suatu hari, tanpa sengaja, aku salah mengambil kotak makan siang yang sudah ia siapkan untuk suamiku. Setelah membukanya, aku langsung terdiam. Microwave kantor berbunyi nyaring. Aku membawa kotak makan thermal Yeti berwarna hijau zaitun itu kembali ke mejaku. Aroma makanan menyebar keluar dari celahnya. Itu adalah aroma gurih rendang daging sapi yang dimasak perlahan. Linda, yang duduk di kubikel sebelahku, menjulurkan kepalanya dari sekat, hidungnya berkedut. Sarah, kamu bawa bekal dari rumah lagi? Ayah mertuimu benar-benar memanjakanmu. Setiap hari membuatkanmu hidangan gourmet yang berbeda. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk kembali di kursiku. Aku membuka tutup wadah dan uap panas menerpa wajahku. Daging sapi itu dilumuri saus gelap yang kaya dengan brokoli hijau cerah di sampingnya dan telur mata sapi tersembunyi di bawahnya. Itu terlihat seperti hidangan yang lezat, tetapi bau berminyak yang pekat menyengat tenggorokanku, membuatku mual. Sejak hamil, aku tidak tahan bau yang kuat. Aku dengar ayah mertuimu dulu juru masak di restoran di kampung halaman. Linda merendahkan suaranya, sedikit menyelidiki tentang masakannya. Pantas saja suamimu begitu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi implikasinya menggantung di udara. Beberapa rekan kerja melirik ke arah kami. Aku mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke mulutku. Dagingnya empuk, meleleh seketika. Tapi entah bagaimana, ada rasa aneh seperti obat yang tak salah lagi. Itu bukan seperti vitamin prenatal standar atau jahe. Itu sesuatu yang lain. Sarah, Linda tiba-tiba mendekat, matanya mengamati kotak makanku. Apakah para lelaki Jenkins punya kebiasaan mencampur makanan keluarga mereka? Tanganku membeku. Namaku Sarah Jenkins. Aku berusia 28 tahun dan hamil 4 bulan. Ini adalah tahun ketigaku menikah dengan Mark Jenkins. Membawa masakan ayah mertuaku ke kantor baru dimulai setelah aku hamil. Awalnya, itu ide Mark. Dia bilang makanan pesan antar penuh pengawet. Dan karena dia tidak bisa memasak, lebih baik ayahnya membuat porsi ekstra setiap hari. Ayah sudah pensiun dan bosan pula. Dia pasti senang, Mark mengatakan ini sambil duduk di sofa bermain PlayStation-nya. Bahkan tanpa mendongak, ayahnya, Arthur Jenkins, menimpali dengan keras dari dapur, "Sarah makan untuk berdua sekarang. Gizi adalah hal terpenting." Jadi, setiap pagi termos hijau zaitun itu muncul di meja makan. Di sampingnya duduk termos biru tua milik Mark. Kedua wadah itu terlihat identik dalam merek dan ukuran, hanya berbeda warna. Arthur selalu menyekat tangannya dengan lap piring dan mengingatkanku, "Sarah, ambil yang hijau. Mark ambil yang biru. Jangan sampai tertukar." Sejujurnya, aku tidak terlalu ingin memakannya. Bukan karena aku tidak bersyukur, hanya saja Arthur punya kebiasaan aneh saat memasak. Dia suka menambahkan ramuan herbal tradisional yang tidak jelas. Dia mengklaim itu adalah ramuan kesehatan kuno dari daerah pedesaan, baik untuk tubuh. Tapi setiap kali aku minum kaldu herbal berasa aneh itu, perutku mual. Mark, di sisi lain, tidak pilih-pilih sama sekali. Dia selalu menghabiskan makan siangnya, tidak menyisakan apapun. Masakan ayah semakin enak. Dia sering berkata, menepuk bahuku, "Kamu juga harus makan lebih banyak. Itu baik untuk bayinya." Aku bekerja sebagai desainer grafis di sebuah firma pemasaran menengah. Aku tidak berani mengambil cuti hamil lebih awal, takut posisiku akan diambil orang lain. Manajerku, Brenda, seorang wanita berusia 40 kotan yang selalu tersenyum. Tapi setiap kali dia menugaskan pekerjaan, beban kerja terberat selalu jatuh kepadaku. "Kamu adalah karyawan terbaik kami, Sarah. Kemampuan berarti tanggung jawab lebih," katanya, matanya melirik ke perutku. Mark bekerja untuk kontraktor korporat. Pekerjaannya santai dan begitu pula gajinya. Setelah cicilan KPR dikurangi setiap bulan, sisanya nyaris tidak cukup untuk menutupi biaya sehari-hari. Ketika kami menikah, kami setuju untuk berjuang bersama dan menunggu sampai kami stabil secara finansial untuk punya anak. Tapi bayi itu adalah kejutan. Ketika Arthur tahu,
Dia segera mengepak tasnya dan pindah dari kampung halamannya ke kota kami. Aku di sini untuk menjagamu, katanya, menjatuhkan tas duvelnya di ruang tamu, matanya tertuju pada perutku. Kita tidak boleh ceroboh dengan cucu keluarga Jenkins. Sejak saat itu, dapur kami menjadi wilayahnya. Meja-meja dapur dipenuhi stoples kaca berisi akar-akaran, daun kering, dan bubuk yang tidak bisa kuidentifikasi. Dia bilang itu adalah resep keluarga kuno yang diwariskan dari nenek buyutnya, yang terbaik untuk perkembangan janin. Mark sepenuhnya mendukung. Dia bahkan memberi Arthur tambahan 500.000 sebulan untuk uang belanja uang yang awalnya kami rencanakan untuk ditabung membeli mobil baru. Sebelum aku pulang kerja hari itu, Brenda menjatuhkan berkas lain di mejaku. Sarah, aku butuh kamu lembur dan memproses pesanan mendesak ini. Dia tersenyum manis. Aku tahu kehamilan itu melelahkan, tapi kami kekurangan orang, berkorbanlah untuk tim. Aku melihat jam tanganku, sudah jam 7 malam di luar, langit sudah gelap. Aku mengirim pesan ke Mark. Dia membalas bahwa dia sedang happy hour dengan rekan kerja, dan tidak akan pulang untuk makan malam. Arthur, bagaimanapun, menelepon untuk menanyakan apakah dia harus membawakanku makanan. Tidak. Terima kasih, Yah. Aku akan mencari sendiri, kataku, menutup telepon. Aku menatap layar komputernya. Sebuah berita muncul di sudut kanan bawah. Wanita hamil mengalami keguguran setelah mengonsumsi suplemen herbal tidak teregulasi. Aku segera menutupnya, tetapi tanganku gemetar. Aku baru selesai bekerja jam 9.30 malam. Kereta bawah tanah kosong. Aku menemukan tempat duduk di sudut dan meletakkan tangan di perut bagian bawah. Bayi itu bergerak lebih sedikit beberapa hari terakhir. Aku bertanya-tanya apakah aku hanya terlalu lelah. Sudah hampir jam 11 malam ketika aku sampai di rumah. Lampu ruang tamu masih menyala. Arthur sedang tertidur di sofa. Sebuah iklan larut malam diputar di TV. Mendengar pintu, dia membuka matanya. Sudah pulang, makanan tetap hangat di kompor. Aku sudah makan, Yah, kataku, melepas sepatuku. Ayah tidak perlu menungguku. Tidurlah. Tentu saja tidak. Dia berdiri dan menuju dapur. Mark bilang aku harus memastikan kamu makan dengan benar. Aku akan menyajikannya. Aku mengikutinya ke dapur. Benar saja, sebuah panci mendidih di atas kompor. Uap putih melingkar dari tepi tutupnya. Arthur mengangkatnya dan bau tanah yang pekat dan menyengat menerpa wajahku. Dia sedang merebus semacam kaldu tulang gelap. Cairannya hitam pekat, mengambang dengan buah beri kering dan akar-akaran aneh yang tidak bisa kusebutkan. Ini resep lama untuk membersihkan paru-paru, katanya, menyendokkan semangkuk besar. Kamu duduk di depan komputer sepanjang hari, menyerap radiasi. Aku menatap mangkuk itu, perutku bergejolak. Yah, aku benar-benar tidak lapar. Minumlah saja kaldunya. Kemudian dia mendorong mangkuk itu ke arahku. Ada sesuatu yang tak terbantahkan, hampir memerintah di matanya. Untuk bayinya. Aku mengambil sendok. Itu sangat panas. Aku menyeruput. Rasa pahit menyeruak dari belakang lidahku, bercampur dengan rasa manis yang lengket dan memuakkan. Itu sangat aneh. Aku memaksa diriku menelannya. Mark belum pulang, tanyaku. Dia bilang dia sedang keluar dengan rekan kerja. Arthur duduk di seberangku di konter dapur. Laki-laki punya banyak urusan jaringan. Dia terus menatapku saat berbicara. Itu membuatku merinding. Aku terus menundukkan kepala, menyeruput sesendok demi sesendok, hanya ingin segera menghabiskannya. Saat mangkuk kosong, dia tiba-tiba berbicara. Sarah, menurutmu aku memperlakukanmu dengan baik? Aku terdiam. Ya, baguslah, dia tersenyum, kerutan di wajahnya berkumpul. Selama kalian berdua baik-baik saja, aku bisa tenang. Ketika cucuku lahir, aku bahkan bisa membantu membesarkannya. Dia mengambil mangkuk kosong itu dan mulai mencucinya. Aku duduk di konter, mendengarkan suara air mengalir dan piring bergemerincing. Di luar jendela, lampu-lampu gedung apartemen di seberang jalan terlihat seperti sel-sel di penjara. Ponselku bergetar. Pesan dari Mark. Tidur di tempat teman malam ini, terlalu banyak minum. Makanan ayah ada di kulkas,
Jangan lupa bawa besok. Aku tidak membalas. Aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Wanita di cermin pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Perutku yang berusia 4 bulan belum terlalu terlihat, hanya sedikit melengkung. Aku menyentuhnya dan berbisik, "Kamu harus baik-baik saja." Sebelum tidur, aku melewati kamar tamu, kantor, pintu sedikit terbuka. Aku melihat Arthur di dalam. Punggungnya menghadap pintu. Dengan hati-hati memasukkan sesuatu ke dalam termos biru tua. Dia begitu fokus sehingga tidak menyadariku. Di atas meja ada beberapa kartu indeks yang menguning dan rapuh, tampak seperti resep tulisan tangan. Aku diam-diam mundur dan pergi ke kamarku. Saat aku berbaring, aku mendengar suara percakapan teredam dari kantor. Dia sedang menelepon. "Jangan khawatir, aku mengikuti resepnya dengan tepat. Hasilnya terlihat bagus." Suara itu terlalu rendah untuk didengar dengan jelas. Aku menarik selimut menutupi kepalaku. Dalam kegelapan, bau tanah yang aneh itu masih terasa menempel di tenggorokanku. Pagi berikutnya, kedua termos itu ada di meja seperti biasa, hijau zaitun, biru tua. Arthur sedang menggoreng telur. Mereka mendesis di wajan. Dia telah membuat ikan salmon panggang hari ini. "Kurangi garam," katanya tanpa berbalik. "Kamu menahan air, makan lebih sedikit natrium." Aku bergumam menanggapi dan dengan cepat minum setengah gelas susu. Mual pagiku kambuh, bau minyak membuatku ingin muntah. Saat aku mengambil termos dan memasukkannya ke dalam tas toteku, jari-jariku menyentuh sisi baja tahan karatnya. Itu masih hangat. Mark keluar dari kamar tidur, kerah kemejanya terlipat aneh. Arthur segera meletakkan spatula untuk memperbaikinya. Gerakan itu alami seolah dia sudah melakukannya ribuan kali. "Sudah ambil bekalmu?" tanyanya kepada putranya. Sudah. Mark mengambil termos biru tua, mencium pipiku, dan berkata, "Dadah, sayang, sampai jumpa nanti malam." Kami berjalan keluar bersama. Di lift, Mark menatap ponselnya dan tertawa. Aku bertanya apa yang lucu. Dia bilang seorang rekan kerja mengirim meme. Dinding cermin lift memantulkan kami berdua. Dia dengan celana panjangnya yang rapi. Aku dengan gaun hamil longgar, memegang tas toteku dengan termos hijau di dalamnya. Di lantai bawah, dia pergi ke mobilnya. Aku berjalan ke kereta bawah tanah. Sebelum kami berpisah, dia mengingatkanku lagi, "Pastikan kamu menghabiskan makanan ayah. Jangan dibuang." Kereta bawah tanah penuh sesak seperti kaleng sarden. Aku melindungi perutku. Termos di tasku terasa sangat berat, bentuknya yang hangat menekan kain. Seorang wanita tua di dekatnya menatap perutku dengan tatapan ramah. "Sudah berapa bulan? Pastikan kamu mendapatkan nutrisi." Aku mengangguk dan memalingkan muka. Bayanganku di kaca gelap bergoyang bersama kereta. Aku memikirkan beban kerja Brenda yang tertunda, kaldu hitam pekat Arthur, dan Mark yang tidak pulang. Pemberhentianku tiba. Kerumunan berdesakan keluar, mendorongku maju. Termos di tasku membentur pegangan tangan logam dengan suara tumpul. Ketika aku sampai di kantor, Linda sudah ada di sana, mengenakan lipstik merah cerah. Matanya berbinar saat melihatku. "Sarah, sebenarnya apa yang ada di rendang daging sapi kemarin itu?" Aku memikirkannya sepanjang malam. Rasa itu tidak normal. Aku memaksakan senyum dan tidak menjawab. Saat aku meletakkan termos di kulkas ruang istirahat, aku melihat beberapa wadah isolasi lainnya sudah penuh di dalamnya. Di kota ini, berapa banyak orang yang makan bekal yang disiapkan oleh keluarga mereka? Dan berapa banyak dari kotak bekal itu berisi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan? Selama rapat pagi, Brenda menugaskanku klien yang paling sulit. Sarah punya kesabaran untuk ini. Dia sangat pandai berkomunikasi. Setelah rapat, beberapa rekan kerja berkumpul untuk bergosip. Suara mereka cukup keras bagiku untuk mendengar. Aku dengar keluarga suaminya sangat tradisional. Dia hamil dan masih bekerja keras seperti ini. Kurasa dia tidak bisa mengandalkan mereka untuk dukungan. Aku duduk di mejaku dan membuka komputerku. Layar gelap memantulkan wajah ingin tahu Linda yang muncul di belakangku. Dia tampak sangat tertarik pada kotak makanku hari ini. Pada siang hari, ada antrean di microwave. Linda berada di belakangku dengan makanan beku dari Trader Joe's.
Senang rasanya punya keluarga yang menjagamu, katanya. Tidak sepertiku, makan makanan sampah olahan setiap hari. Aku tidak membalas. Ketika giliranku tiba, aku memasukkan termosku dan menekan 3 menit. Microwave berdengung melalui kaca. Aku melihat silinder hijau zaitun berputar. Kondensasi mengaburkan pintu. Ding, aku mengeluarkannya, membuka tutupnya. Ikan itu berwarna merah muda pucat, diberi lemon dan dill, dibumbui sedikit. Itu terlihat sangat normal. Tetapi ketika aku menusukkan garpu dan membalik ikan, di bawahnya terbaring lapisan tebal, coklat gelap seperti lumpur. Itu terlihat seperti akar yang dihancurkan atau semacam bahan tanaman fermentasi kering. Aku mengambil sedikit dan menciumnya. Itu adalah bau pahit yang sama persis, tak terlukiskan, dan familiar itu. Apa itu? Linda entah bagaimana telah membungkuk tepat di atas bahuku, menatap makananku. Aku tidak tahu, aku mendorong pasta gelap itu ke samping. Mungkin bumbu. Bumbu terlihat seperti itu? Dia mengangkat alisnya. Aku memberitahumu, Sarah, apakah ayah mertuimu suka semacam obat tradisional perdukunan? Aku dengar beberapa orang tua suka memberi makan wanita hamil hal-hal aneh. Tanganku menegang. Yah, aku yakin dia bermaksud baik. Dia menepuk bahuku dan pergi. Aku menatap gumpalan coklat gelap itu. Akhirnya, aku tidak memakannya. Aku hanya memakan ikan dan nasi. Ketika aku mencuci wadah di wastafel ruang istirahat, air mengalir di atas lumpur gelap, tetapi lumpur itu menempel kuat di sudut-sudutnya. Aku harus menggunakan kuku untuk mengikisnya. Partikel-partikel kecil itu tertanam di bawah kuku. Sore itu, saat bekerja, perutku mulai sakit. Rasa sakit yang tumpul dan berdenyut. Aku pergi ke kamar kecil dan duduk di bilik, bernapas dalam-dalam. Rasa sakitnya tidak parah, tetapi konstan, seperti sesuatu yang berat menyeret ke bawah. Aku menyentuh perutku, dan untuk pertama kalinya, pikiran yang menakutkan melintas di benakku. Apakah sebenarnya ada yang salah dengan makanan ini? Tapi aku dengan cepat memadamkan pikiran itu. Mengapa Arthur melakukan itu? Mark adalah suamiku, ayah dari anak ini. Bagaimana mungkin mereka ingin menyakitiku? Aku hanya paranoid. Aku terlalu banyak mendengarkan gosip Linda dan membiarkan imajinasiku liar. Saat aku pulang kerja, rasa sakitnya sudah mereda. Aku mengepak barang-barangku dan memasukkan termos kosong itu kembali ke tasku. Linda sudah pergi. Kantor setengah kosong. Di luar jendela, matahari terbenam mewarnai langit oranye kemerahan. Itu terlihat hangat secara artifisial. Ketika aku sampai di rumah, Mark sudah di sofa. Dia pulang lebih awal menonton pertandingan basket. Arthur berada di dapur, kipas angin menyala keras. Sudah pulang? Mark terus menatap TV. Bagaimana harimu? Baik-baik saja. Aku meletakkan tas. Mengapa kamu tidak pulang tadi malam? Terlalu banyak minum. Menginap di tempat Dave, katanya santai. Ayah tidak membuatmu kesulitan, kan? Tidak. Arthur membawakan makan malam ke meja. Daging cincang, kentang tumbuk, buncis, dan semangkuk sup. Sup itu herbal lagi. Saat makan malam, Mark menyebutkan bahwa posisi manajerial sedang dibuka di perusahaannya. Dia ingin mencobanya. Aku perlu menyuap beberapa orang. Mengajak beberapa orang makan malam, katanya, menatapku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bulan lalu, ibuku sakit dan aku diam-diam mengiriminya Rp1.000 untuk membantu biaya tagihan. Ketika Mark tahu, kami bertengkar hebat, dia bilang kami perlu fokus pada diri sendiri. Bahwa begitu bayi lahir, pengeluaran akan melambung tinggi. Sarah, Arthur tiba-tiba berbicara. Kamu masih punya beberapa tabungan, kan? Berikan sedikit untuk Mark untuk membantunya. Tanganku berhenti di udara dengan garpuku. Tidak banyak, hanya beberapa juta. Begitu aku mendapat promosi, gajiku akan naik dan aku akan membayarmu 2 kali lipat. Mark menimpali. Aku perlu menabung itu untuk biaya rumah sakit, kataku. Aku di sini untuk bayinya, Arthur berkata, menyendokkan semangkuk sup gelap itu untukku. Jangan khawatir, aku punya uang pensiun yang ditabung. Ketika saatnya tiba, aku akan menanggungnya.
Mangkuk itu diletakkan di depanku. Uapnya menyengat mataku. Aku menunduk dan melihat bayanganku yang terdistorsi dan buram di cairan gelap itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Mark mendengkur keras di sampingku. Aku menatap langit-langit, pikiranku kacau. Tabunganku berasal dari 6 tahun bekerja. Itu bukan keberuntungan, sekitar 12 juta. Aku berniat menggunakannya untuk cuti hamil atau keadaan darurat. Sekarang mereka ingin sepertiganya. Bukan karena aku benar-benar menolak membantu suamiku, tetapi nada mereka, nada yang berhak dan apa adanya itu, mencekikku. Seolah-olah uangku adalah uang mereka, dan tubuhku hanyalah wadah untuk anak mereka. Aku bangun untuk menggunakan kamar mandi di tengah malam. Melewati ruang tamu, aku melihat cahaya menyembul dari celah pintu kantor. Sudah sangat larut. Apa yang dilakukan Arthur? Aku teringat kartu indeks kuning yang rapuh itu. Aku teringat punggungnya yang sangat fokus saat dia mengepak termos Mark. Aku berdiri di sana sebentar. Tetapi akhirnya tidak mengetuk, aku kembali ke tempat tidur. Mark berbalik dan bergumam sesuatu dalam tidurnya. Aku tidak bisa menangkap semuanya, tetapi aku dengan jelas mendengar kata promosi. Keesokan harinya adalah hari Jumat. Di pagi hari, kedua termos itu menunggu di meja seperti biasa, hijau zaitun, biru tua. Tapi Arthur sedang terburu-buru. Dia bilang seorang kerabat jauh akan datang ke kota di stasiun bus dan dia harus menjemput mereka. Termos-termos itu diletakkan di meja dengan catatan tempel yang tergesa-gesa ditulis. Hijau Sarah, biru Mark. Aku mengambil termos hijau. Mark mengambil yang biru. Kami turun bersama, berpisah di pintu masuk apartemen. Dia pergi ke mobilnya. Aku berjalan ke kereta bawah tanah. Kereta jam sibuk pagi hari adalah mimpi buruk. Aku terhimpit di pintu. Tas toteku terjepit. Seseorang mendorongku lewat dan termos meluncur setengah keluar dari tasku. Aku dengan cepat mendorongnya kembali. Aku sampai di kantor beberapa menit terlambat, bergegas untuk log-in dan menyalakan komputerku. Aku punya tenggat waktu yang menjulang dan bekerja begitu panik sepanjang pagi, aku bahkan tidak minum air. Ketika waktu makan siang tiba, perutku keroncongan. Aku berdiri untuk memanaskan makananku, aku membuka tas toteku. Aku membeku. Termos yang kuambil dari tasku berwarna biru tua. Aku berdiri di sana, pikiranku kosong selama beberapa detik. Aku salah mengambilnya di pagi hari yang terburu-buru. Mungkin tulisan tangan Arthur terlalu berantakan. Mungkin aku melihatnya terbalik. Atau mungkin kami hanya tertukar saat kami bergegas keluar pintu. Tetapi termos biru itu milik Mark. Orang-orang berdatangan ke ruang istirahat, mengobrol dan tertawa. Aku memegang silinder biru itu. Plastiknya terasa dingin saat disentuh. Secara logis, aku seharusnya mengembalikannya saja, membawanya pulang malam ini, dan menukarnya kembali atau menelepon Mark dan bertanya apakah dia membutuhkannya. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku berjalan ke microwave di sudut terjauh, yang tidak digunakan siapapun karena memanas tidak merata. Aku memasukkan termos biru itu ke dalam, menutup pintunya, dan menahan jariku di atas keypad. Akhirnya, aku menekan 1 menit. Itu tidak akan memanaskannya sepenuhnya, tetapi aku tidak bisa menunggu. Microwave berdengung. Aku menatap melalui pintu kaca ke wadah biru gelap yang berputar perlahan seperti ritual hening. Waktu merangkak, detik-detik berlalu, berdetak kencang di gendang telingaku. Ding! Aku membuka pintu. Udara hangat menerpa wajahku. Aku meraih termos. Itu panas, tetapi aku mengabaikannya. Aku berjalan kembali ke mejaku tepat saat Linda lewat. Makan siang apa hari ini? Dia mulai bertanya, tetapi kemudian dia melihat termos biru di tanganku. Ekspresinya berubah. Oh, ganti warna? Salah ambil, kataku. Suaraku terdengar kering. Oh, dia tidak menyelidik, berjalan pergi dengan saladnya. Aku duduk dan menatap termos biru di mejaku. Tutupnya dikencangkan erat. Aku meletakkan tanganku di atasnya, merasakan kehangatan yang memancar dari dalam. Makan siang Mark, makan siang yang Arthur secara khusus buat untuknya, terpisah dariku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dek, 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 aku.
Menarik napas dalam-dalam, menekan ibu jariku ke tutupnya, dan memutar keras. Klik. Segelnya putus. Uap mengepul keluar, mengaburkan pandanganku. Ketika kabut putih menghilang, aku melihat makanan di dalamnya. Seluruh tubuhku kaku. Lapisan atas, nasi putih yang dimasak sempurna. Lapisan tengah, irisan paprika dengan ayam dan kentang panggang di sampingnya. Sama sekali normal. Tidak ada bumbu obat, tidak ada lumpur coklat gelap, tidak ada bubuk pahit yang tidak bisa diidentifikasi. Bersih, segar, makanan rumahan yang benar-benar normal. Aku menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Kemudian dengan jari gemetar, aku melepaskan sekat tengah. Di bagian paling bawah termos ada lapisan sup. Itu adalah kaldu ayam bening keemasan dengan beberapa wortel dan seledri mengambang. Aku mengambil sendok, mendekatkannya ke hidungku, dan menciumnya. Itu berbau seperti sup ayam. Garam, merica, sedikit thyme, tidak ada bau obat. Tidak ada akar-akaran aneh dari pedesaan, tidak ada apa-apa. Tanganku mulai gemetar hebat. Sendok logam berbenturan dengan tepi termos, membuat suara dering yang tajam. Obrolan di kantor memudar, hanya menyisakan dering bernada tinggi di telingaku. Aku menatap kotak makan, kilasan beberapa minggu terakhir membanjiri pikiranku, lumpur hitam di makananku sendiri, punggung bungkuk Arthur saat dia mengepak makan siang Mark di kantor. Kartu resep rapuh, Mark berkata, masakan ayah semakin enak. Makan sampai habis. Sementara aku harus mengikis akar-akaran berbau busuk ke samping. Perutku bergejolak hebat. Aku menutup mulutku dengan tangan dan berlari ke kamar kecil. Aku membungkuk di atas wastafel, muntah kering. Tidak ada yang keluar. Tenggorokanku sesak. Mataku pedih. Keran air mengalir. Dan aku memercikan air dingin ke wajahku. Wanita di cermin pucat pasi, matanya merah. Air menetes di pipiku. Aku tidak bisa membedakan apakah itu air keran atau air mata. Ketika aku kembali ke mejaku, Linda berdiri di sana. Dia melihat wajahku dan berbisik, "Kamu baik-baik saja?" Aku menggelengkan kepala dan duduk. Termos biru masih terbuka. Makanan itu sudah dingin, tanpa uapnya, memperlihatkan kenormalannya yang mencolok dan menakutkan. Aku perlahan mengencangkan tutupnya Aku tidak tahu bagaimana aku bertahan di sisa sore itu. Menatap layarku, yang bisa kulihat hanyalah ayam dan nasi yang bersih sempurna itu. Brenda datang untuk menanyakan proyek. Aku bergumam bahwa itu hampir selesai. Jari-jariku mengetik kata-kata di keyboard yang bahkan tidak bisa kubaca. Ketika jam 5 sore tiba, aku adalah orang pertama yang keluar pintu menuju kereta bawah tanah. Aku memeluk tas toteku ke dadaku. Termos biru menekan keras dan dingin ke tulang rusukku. Ketika aku sampai di rumah, Mark belum ada. Arthur sedang duduk di sofa menonton berita. Dia mendongak saat aku masuk. Sudah pulang. Makanan tetap hangat, yah. Aku mendengar suaraku sendiri berkata, itu sangat tenang. Aku salah mengambil kotak makan siang hari ini. Jari Arthur berhenti di remote TV. Salah? Kamu mengambil milik Mark? Dia menoleh untuk melihatku. Sesuatu berkelebat di matanya begitu cepat sehingga aku tidak bisa menangkapnya. Oh, yah. Tidak apa-apa. Mark bisa memesan roti lapis saja, katanya, berbalik kembali ke TV. Kamu memakan miliknya, aku memakannya, aku berbohong. Bagaimana rasanya? Aku menatap sisi wajahnya. Bintik-bintik penuaan, rambut abu-abunya. Dia terlihat seperti orang tua biasa yang tidak berbahaya. Baik-baik saja, kataku, hanya makanan biasa. Itu bagus, jawabnya. Aku berdiri di pintu masuk, tidak melepas mantelku. Termos berat itu membebani tasku, membuatku sulit bernapas. Yah, aku berbicara lagi. Sebenarnya akar-akaran apa yang ayah masukkan ke dalam bekal makan siangku? Arthur perlahan menoleh. Kali ini, dia menatapku untuk waktu yang lama, cukup lama untuk jeda iklan di TV selesai. Suplemen, katanya, suaranya datar. Kalau begitu, mengapa tidak ada di kotak makan siang Mark? Keheningan. Satu-satunya suara di ruang tamu adalah suara tawa dari sitkom.
Tawa palsu itu terdengar melengking dan tajam, mengikis sarafku seperti pecahan kaca. Arthur berdiri. Dia bukan pria jangkung, dan bahunya membungkuk. Tapi berdiri di sana, dia memancarkan tekanan yang tiba-tiba dan mencekik. Sarah, katanya, beberapa hal lebih baik tidak dipertanyakan. Aku ingin tahu, kataku. Dia berjalan ke arahku, langkah demi langkah, berhenti tepat di depanku. Tatapannya jatuh ke perutku, lalu naik untuk bertemu mataku. Ini untuk bayinya, katanya. Dan untuk Mark? Untuk keluarga ini? Apa artinya itu? Dia tidak menjawab. Dia melewaku ke dapur. Aku mendengar kulkas terbuka, porselen bergemerincing. Sesaat kemudian, dia keluar memegang semangkuk kaldu herbal gelap yang berbau busuk dan familiar itu. Dia meletakkannya di meja makan. Minumlah, perintahnya. Aku menggunakan akar-akaran baru hari ini. Ini bahkan lebih baik untuk kehamilan. Cairannya hampir hitam. Lapisan berminyak memantulkan pencahayaan dapur yang keras. Baunya menyengat, pahit, menyengat. Dengan nada manis memuakkan yang mendasarinya. Aku berdiri membeku. Sarah. Suaranya turun 1 oktav. Jadilah anak baik. Aku akan menunggu Mark, kataku. Mark bekerja lembur. Dia menarik kursi. Ayo duduk. Minumlah sebelum dingin dan kehilangan khasiatnya. Aku menatapnya. Dia duduk di ujung meja, tangan terlipat, punggung lurus sempurna. Dia tidak terlihat seperti kakek penyayang yang memasak makanan. Dia terlihat seperti hakim atau algojo. Jendela dapur terbuka sedikit, membiarkan angin masuk. Angin itu membawa aroma pohon pinus dari halaman, bercampur mual dengan bau ramuan gelap itu. Akhirnya, aku berjalan mendekat, tetapi aku tidak duduk. Aku berdiri di sisi berlawanan meja, menatapnya di seberang mangkuk. Yah? Tanyaku, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Sebenarnya apa yang ayah berikan padaku? Arthur tersenyum. Kerutan di sekitar matanya semakin dalam, tetapi matanya benar-benar mati. Hal-hal baik. Tidak ada apa-apa kecuali hal-hal baik. Dia mendorong mangkuk itu lebih dekat. Minumlah. Aku tidak bergerak. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Kuku menusuk telapak tanganku. Jam berdetik. Tik, tik, tik. Setelah terasa seperti berjam-jam, Arthur bergerak duluan. Dia meraih dan mendorong mangkuk itu lebih dekat lagi. Keramiknya bergesekan dengan kayu dengan suara melengking yang mengganggu. Sarah, nada suaranya melembut, menggunakan suara merendahkan dan membujuk yang digunakan orang tua pada balita. Ayah melakukan ini untukmu. Lihat, sejak kamu mulai makan ini, mual pagimu hampir hilang, kan? Wajahmu berseri-seri. Ketika bayinya lahir, dia akan besar dan kuat. Aku secara naluriah menyentuh perutku. Ya, mual pagiku memang mereda, tapi itu karena aku diam-diam mulai memilah akar-akaran dari makananku dan membuangnya. Dan mengenai wajahku, aku bekerja lembur setiap malam. Bagaimana mungkin aku terlihat sehat? Bohong. Itu semua bohong. Apakah Mark tahu? Tanyaku. Apakah dia tahu apa yang ayah masukkan ke dalam makananku? Wajah Arthur menegang sepersekian detik, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali penampilan kakeknya. Tentu saja dia tahu. Dia yang meminta sepupuku di kampung halaman untuk mengirimkan herbal ini kepada kami. Mark tahu 2 kata itu terasa seperti tusukan es yang menembus bagian terlembut hatiku. Rasa dingin yang dalam dan menusuk tulang memancar dari dadaku. Baiklah, berhenti terlalu banyak berpikir. Arthur berdiri dan mengambil mangkuk. Jika kamu tidak mau sekarang, kamu tidak perlu meminumnya. Aku akan menjaganya tetap hangat. Kamu bisa meminumnya saat kamu siap. Aku melihat punggungnya menghilang ke dapur. Aku mendengar kompor berbunyi klik menyala. Semuanya normal seperti hari-hari lainnya. Aku berbalik dan berjalan ke kamarku. Aku mengunci pintu di belakangku, meluncur turun panel kayu, dan duduk di lantai, menggigil tak terkendali. Aku mengeluarkan termos biru dari tasku dan membukanya lagi. Makanan itu dingin sekali. Lemak ayam telah menggumpal menjadi bintik-bintik putih. Aku mengambil sepotong paprika dengan jariku dan memasukkannya ke mulutku. Makanan dingin, asin, normal.
Dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang diberikan kepadaku. Di luar, malam sudah sepenuhnya tiba. Gedung-gedung tinggi di kejauhan bersinar dengan cahaya kuning hangat, membuat kamarku yang gelap terasa lebih dingin. Aku duduk di lantai memeluk kotak makan Mark sampai kakiku mati rasa. Ponselku menyala. Pesan dari Mark. Pastikan kamu minum teh yang ayah buat. Aku tidak membalas. Aku melemparkan ponsel ke tempat tidur dan berbaring, menatap langit-langit putih kosong, mataku pedih. Dari dapur, aku bisa mendengar Arthur bersenandung lagu daerah yang terputus-putus dan tidak merdu. Aku memejamkan mata. Aku tidak tahu apakah aku harus menghadapi Mark besok, atau bagaimana caranya bertanya. Aku tidak tahu neraka baru apa yang menantiku di termos hijau zaitun itu keesokan paginya. Pada Senin pagi, meja sudah diatur seperti biasa, hijau zaitun, biru tua, tapi Arthur tidak memasak. Dia sudah berpakaian lengkap, mengenakan mantelnya, duduk di meja dengan secangkir kopi hitam. "Sarah," katanya, "hari ini, aku akan pergi bersamamu ke janji temu Obginmu." Aku terdiam. Janji temu saya baru minggu depan. Aku menelepon klinik. Mereka punya slot hari ini. Dia berdiri dan meraih kunci-kuncinya. "Mark bilang kamu belakangan ini paranoid. Dia ingin aku pergi bersamamu. Biarkan dokter meyakinkanmu semuanya baik-baik saja, agar kamu bisa berhenti stres. Itu bukan diskusi. Itu adalah perintah." Aku melihatnya mengambil termos hijau zaitun, memasukkannya ke dalam tas belanja kanvas, dan menatapku. "Ayo, lewati sarapan." Perjalanan mobil hening mencekik. Arthur duduk di kursi penumpang sedanku, menatap keluar jendela, tangannya bertumpu protektif di atas tas kanvas. Buku-buku jarinya putih, ruang tunggu di klinik penuh dengan wanita hamil. Udara berbau tisu steril dan sedikit kecemasan. "Yah," bisikku. "Bolehkah aku meminta termosku? Aku lapar." "Tunggu sampai setelah dokter memeriksa kita," katanya tanpa melihatku. "Mengapa?" "Makanan mengganggu hasil tes darah." Itu terdengar masuk akal. Tetapi rasa takut di perutku hanya semakin besar. Aku menatap tas kanvas. Tutup hijau zaitun mengintip keluar. "Sarah Jenkins," seorang perawat memanggil. Arthur segera berdiri, meraih tas itu dan mengikutiku ke ruang pemeriksaan. Dokter Rani adalah seorang wanita berusia 40 kota, dengan kacamata berbingkai kawat. Dia memiliki sikap yang hangat. "Bagaimana perasaan kita hari ini, Sarah?" tanyanya, menarik grafikku. "Baik-baik saja, hanya." Aku melirik Arthur, yang duduk kaku di kursi tamu, senyum sopan terpasang di wajahnya. "Terkadang saya tidak terlalu nafsu makan." Dokter Rani tersenyum dan memintaku berbaring. Dia mengoleskan gel dingin ke perutku dan menekan Doppler janin. Suara hush-hush-hush yang cepat memenuhi ruangan, detak jantungnya bagus. 140 BPM. "Sangat sehat," dia tersenyum. Aku menghela napas yang tidak kusadari kutahan. Setelah pemeriksaan, Dokter Rani duduk untuk menulis catatannya. Arthur tiba-tiba berdeham. "Dokter, saya ingin bertanya, apakah aman bagi wanita hamil untuk mengonsumsi suplemen herbal kuno?" Dokter Rani mendongak. "Suplemen jenis apa?" "Hanya beberapa akar-akaran pedesaan kuno. Resep keluarga." Arthur meraih ke dalam tas kanvas dan mengeluarkan termos hijau. Dia membuka tutupnya. "Saya membuatnya untuk menantu perempuan saya setiap hari. Saya ingin Anda melihatnya dan memberitahunya bahwa itu aman." Saat tutupnya terbuka, bau tanah yang kuat, pahit itu memenuhi ruang klinik yang steril. Dokter Rani mengerutkan kening. Dia membungkuk, memeriksa lumpur gelap itu, lalu menciumnya. Sebenarnya apa yang ada di dalamnya? Hanya bahan dasar. Ginseng, jahe, beberapa ubi hutan, Arthur berkata cepat. Dokter Rani menggunakan spatula kayu untuk mengambil sepotong akar yang gelap dan mengerut. Dia mengangkatnya ke cahaya. "Ini bukan jahe, dan ini?" Dia menyendok daun kehitaman. "Saya bahkan tidak mengenali ini." Ekspresinya mengeras. "Bapak Jenkins, obat herbal sama sekali tidak diatur oleh BPOM. Banyak tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional sangat beracun dan dapat menembus plasenta.
Beberapa dapat menyebabkan cacat lahir parah atau memicu persalinan prematur. Saya sangat menyarankan Anda untuk segera berhenti memberikan ini kepada Sarah. Jika dia membutuhkan vitamin, saya bisa meresepkannya. Senyum Arthur lenyap, tetapi dia dengan cepat memaksakannya kembali. Nenek saya menggunakan resep ini. Generasi wanita di keluarga kami meminumnya, dan mereka semua baik-baik saja. Mereka beruntung, kata Dokter Rani datar. Dia menoleh padaku. Sarah, demi keselamatan bayimu, berhenti mengonsumsi ini. Aku mengangguk penuh semangat. Arthur tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengepak termos itu kembali ke dalam tas. Saat kami keluar dari klinik, punggungnya kaku seperti papan. Dalam perjalanan pulang, dia akhirnya memecah keheningan. Dokter itu masih muda. Dia hanya tahu apa yang mereka ajarkan di sekolah kedokteran mewah. Dia tidak mengerti cara-cara lama. Aku tidak menanggapi. Aku sudah hidup lebih lama dari dia, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan aku. Kamu sedang mengandung cucu keluarga Jenkins. Kamu pikir aku akan membiarkan sesuatu terjadi padanya? Yah, kataku pelan. Dokter bilang itu tidak aman. Aku tahu apa yang aman. Bentaknya, berbalik melotot padaku. Sarah, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu mengalami pendarahan? Kram parah? Tidak. Bayinya baik-baik saja. Aku terdiam. Selain sakit tumpul, pemeriksaan normal. Tepat sekali, dia berbalik kembali menghadap jalan. Cara lama bekerja karena suatu alasan. Obat modern belum ada begitu lama. Keluarga saya bertahan selama berabad-abad dengan ini. Ketika kami sampai di rumah, Arthur langsung masuk ke kantor tamu dan menutup pintunya. Aku berdiri di ruang tamu memegang termos hijau. Itu masih hangat. Aku berjalan ke dapur, membukanya, dan membuang isinya ke wastafel. Lumpur coklat gelap melapisi saluran pembuangan. Aku melihat tas kanvas Arthur tertinggal di konter dapur. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas terlipat. Mereka terlihat kuno, seperti kertas catatan lama. Aku dengan hati-hati membukanya. Itu ditutupi tulisan tangan kursif yang pudar. Tinta telah luntur di beberapa tempat, tetapi aku bisa membaca judulnya. Resep untuk ahli waris laki-laki, 100 hari. Sebelum aku sempat membaca bahan-bahannya, pintu kantor terbuka. Arthur menyerbu keluar, melihat kertas di tanganku. Wajahnya membiru. Apa yang kamu lakukan? Dia menerjang maju dan merebut kertas itu dari tanganku. Tangannya gemetar. Yah, apa itu? Tanyaku. Tidak ada. Dia memasukkannya kembali ke dalam tas, memeluknya ke dadanya. Itu pusaka keluarga. Kamu tidak akan mengerti. Aku ingin membacanya. Tidak, suaranya retak seperti cambuk, matanya memancarkan intensitas yang belum pernah kulihat. Ini milik para pria Jenkins. Wanita, jangan menyentuhnya. Itu nasib buruk. Aku menatapnya kaget. Dia menyadari dia kehilangan kesabaran dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sarah, dia merendahkan suaranya. Aku melakukan ini untukmu, jangan mengorek-ngorek hal yang tidak seharusnya. Dia mengambil tas itu, kembali ke kantor, dan mengunci pintu. Aku berdiri di dapur, menatap noda gelap yang melingkari saluran pembuangan. Malam itu, Mark pulang lebih awal. Tetapi wajahnya seperti badai. Dia melemparkan jaketnya ke kursi dan bahkan tidak melihatku. Ayah meneleponku, dia bilang kamu menyeret resep keluarga ke kantor dokter dan mempermalukannya. Aku mempermalukannya, aku membalas. Dia yang bersikeras untuk menunjukkan dokter. Mark berjalan tepat di depanku. Sarah, apakah kamu harus membuat rumah ini jadi neraka? Aku hanya ingin tahu apa yang kumakan. Dan lalu apa? Teriaknya. Kamu mau memanggil polisi ke ayahku? Aku melangkah mundur kaget. Aku tidak pernah mengatakan itu. Lalu apa masalahmu? Dia mengusap rambutnya. Mondar-mandir. Ayahku bekerja keras untuk menjagamu. Dan kamu memperlakukannya seperti penjahat. Tahukah kamu dia duduk di kamarnya menangis hari ini? Tahukah kamu betapa kamu menyakitinya? Aku menatap pria yang kunikahi ini. Dia terasa seperti orang asing, di mana pria yang berjanji melindungiku. Mark,
Suaraku bergetar. Jika herbal itu begitu aman, mengapa dokter menyuruh berhenti? Mengapa itu rahasia keluarga? Mengapa kamu tidak mau memberitahuku apa isinya? Dia berhenti mondar-mandir dan melotot padaku. Dadanya terengah-engah. Lalu dia memukul dinding. Suara tumpul bergema di ruangan itu. Baiklah. Kamu ingin tahu? Dia berputar, matanya merah. Itu resep untuk menjamin anak laki-laki. Kamu senang sekarang? Rasanya seperti aku ditabrak truk. Telingaku berdengung. Aku adalah keturunan laki-laki terakhir di garis keluargaku. Dia meludah, setiap kata meneteskan kebencian. Ayahku telah berdoa untuk seorang cucu laki-laki sepanjang hidupnya. Bahkan sebelum kita menikah, dia membuatku berjanji akan punya anak laki-laki. Apakah itu kejahatan? Siapa yang tidak menginginkan anak laki-laki? Jadi, kamu tahu. Suaraku berbisik. Ya, aku tahu. Dia mengaku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sejak kamu hamil, ayah mulai mencampur herbal itu. Dia bersumpah jika kamu memakannya, kamu akan punya anak laki-laki. Sudah 3 bulan. USG-mu menunjukkan bayinya baik-baik saja. Itu berarti herbalnya bekerja. Itu berarti ayah benar. Aku terhuyung mundur, membentur tepi meja makan. Tapi bagaimana jika? Tenggorokanku sangat kering sehingga sakit. Bagaimana jika itu perempuan? Mark terdiam. Dia menatapku untuk waktu yang lama. Lampu ruang tamu menciptakan bayangan tajam di wajahnya. Dia tampak kelelahan, marah, dan menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa kupahami. Tidak ada bagaimana jika, katanya akhirnya. Ayah bilang resepnya selalu berhasil. Dia melangkah maju dan meraih lenganku. Cengkeramannya sangat erat dan menyakitkan. Sarah, pintanya, suaranya pecah. Lakukan ini untukku, kumohon. Minumlah saja herbalnya, lahirkan bayinya dengan selamat. Jika itu laki-laki, ayah akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Dia bilang dia akan menaruh namamu di sertifikat rumah. Dia akan memberimu dana pensiunnya. Apa saja. Aku menatap matanya, mata yang telah kucium ribuan kali. Saat ini, mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang panik dan obsesif. Itu bukan tentang aku. Itu bukan tentang bayi itu. Itu tentang anak laki-laki. Dan bagaimana jika aku menolak memakannya? Tanyaku. Mark melepaskanku. Dia melangkah mundur, menatapku seperti aku adalah musuh. Dia tertawa dingin dan pahit. Kalau begitu kita cerai? Kata-kata itu ringan, tetapi menghantam dadaku seperti palu godam. Keluargaku akan mengambil hak asuh. Tambahnya dengan kejam. Aku sudah bicara dengan pengacara. Begitu bayi disapih, hakim lebih memihak orang tua dengan penghasilan stabil. Pekerjaanmu tidak aman. Kamu menghasilkan lebih sedikit dariku. Bagaimana kamu akan melawanku? Darahku terasa dingin. Pikirkanlah. Katanya, berbalik menuju kamar tamu. Pikirkan masa depan bayimu. Pikirkan keluarga ini. Pintu terbanting menutup. Aku berdiri di tengah ruang tamu untuk waktu yang lama. Perlahan, aku merosot ke lantai, menarik lututku ke dada. Jauh di dalam diriku, bayi itu berkedut, gerakan ringan dan lembut seolah mencoba menghiburku, tetapi aku tidak tahu bagaimana menghiburnya. Bagaimana jika itu perempuan? Aku menggigil, takut untuk menyelesaikan pikiran itu. Larut malam itu, pintu kantor terbuka. Arthur keluar, melihatku meringkuk di lantai dalam kegelapan. Dia berhenti. "Mengapa kamu belum tidur?" tanyanya. Aku mendongak menatap pria kecil dan terlihat rapuh ini dengan piyama flanel lamanya. "Yah," bisikku. "Jika itu perempuan, apa yang akan ayah lakukan padanya?" Arthur berdiri dalam bayangan. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya mencengkeram tepi kardigannya. Setelah keheningan panjang, dia berbicara. Suaranya sangat pelan, namun menakutkan jernih. Tidak akan ada anak perempuan. Lalu dia masuk ke kamar tidurnya dan menutup pintu. Aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Di luar jendela, itu adalah malam tanpa bulan, tanpa bintang, hanya lampu-lampu kota yang jauh dan jarang. Aku perlahan berdiri, berjalan ke meja makan, dan menyentuh logam dingin termos hijau zaitun.
3 bulan, lebih dari 90 hari. Aku telah makan 90 kali makanan yang dicampur dengan benda ini. Bayinya berusia 4 bulan. Jika itu perempuan, aku menggigil. Aku duduk di sofa sampai fajar menyingsing. Baik Mark maupun Arthur tidak keluar untuk memeriksaku. Kompresor kulkas berdengung secara berkala, terdengar seperti satu-satunya makhluk hidup di apartemen. Saat matahari terbit, aku membuat keputusan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim email kepada bosku, meminta beberapa hari libur sakit. Lalu aku menggulir daftar kontakku sampai aku menemukan nama yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. David, teman kuliah yang sekarang bekerja sebagai ahli toksikologi di laboratorium swasta di Jakarta. Aku mengiriminya pesan, bisakah kamu melakukan analisis kimia pada beberapa sampel tanaman untukku? Ini darurat, kirim. Langit cerah, mengoyak malam. Hari baru dimulai, terlihat persis seperti 100 hari sebelumnya. Di meja makan, Arthur sudah menyiapkan kedua termos, hijau zaitun, biru tua, menunggu seperti sepasang kembar bisu. 4 hari setelah aku mengirim sampel semalam ke David, dia membalas pesanku. Aku bersembunyi di bilik kamar mandi di tempat kerja, menyeka empedu asam dari mulutku setelah serangan mual lagi. Sarah, pesan itu berbunyi. Telepon aku sekarang juga. Jangan tunda. Aku menekan tombol panggil. David, Sarah. Suaranya berbisik, suara dengung peralatan lab di latar belakang. Aku melakukan uji pendahuluan pada apa yang kamu kirim. Ini buruk, jantungku berdebar kencang. Aku perlu menjalankannya melalui spektrometer massa untuk senyawa yang tepat. Tapi aku sudah bisa memberitahumu ini bukan hanya jahe dan ginseng. Ada logam berat di dalamnya dan kelompok fitoestrogen dan alkaloid tertentu. Dia berhenti seolah mencari kata-kata yang tepat. Beberapa tanaman ini beracun. Secara historis, mereka digunakan dalam praktik tradisional di pedalaman untuk mengubah jenis kelamin. Kata-kata itu menusuk gendang telingaku. Aku akan mengirimkan ini ke lab eksternal untuk konfirmasi, David melanjutkan. Tapi Sarah, obat-obatan tradisional ini menggunakan pengganggu hormon dan racun yang parah. Mereka sangat berbahaya bagi janin. Kamu harus segera berhenti meminum ini, pergi ke rumah sakit, ambil darahmu. Lakukan USG. Aku bersandar di pintu bilik, kakiku lemas. Sarah, kamu di sana? Aku di sini, aku tercekat, suaraku terdengar serak, suamiku tahu. Dia bilang itu untuk menjamin anak laki-laki. Keheningan panjang di ujung telepon. Lalu David menarik napas dalam-dalam. Sarah, dengarkan aku. Laki-laki atau perempuan. Benda ini racun. Berhenti memakannya. Lindungi dirimu. Ada yang sangat salah di rumahmu. Ketika aku menutup telepon, aku tetap di bilik selama 10 menit lagi, membiarkan keran mengalir untuk menutupi tangisanku. Aku memercikan air dingin ke wajahku, cermin memantulkan hantu, mengubah jenis kelamin. Jadi, selama 3 bulan, aku tidak mengonsumsi vitamin. Aku mengonsumsi racun yang dimaksudkan untuk memaksa bayi mengembangkan alat kelamin laki-laki. Secara biologis, jenis kelamin ditentukan saat pembuahan. Kamu tidak bisa mengubahnya. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan herbal ini? Memutilasi janin perempuan, menyebabkan cacat hormonal parah. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku mengambil cuti sore dan pergi ke rumah sakit lain di seberang kota. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku membayar sendiri untuk tes darah dan USG darurat. Duduk di ruang tunggu, aku menekan tanganku kuat-kuat ke perutku. Bayi itu tidak banyak bergerak hari ini, sangat hening menakutkan. Sarah Jenkins. Aku masuk ke ruang konsultasi. Seorang dokter muda memeriksa hasil labku. Alisnya berkerut. Apakah Anda mengonsumsi suplemen yang tidak diatur? Ya, beberapa obat tradisional. Bisikku. Kadar HCG Anda sangat tidak normal. Progesteron Anda kacau. Dan, dia menunjuk laporan USG. Janin berukuran sekitar 1,5 minggu lebih kecil dari usia kehamilannya. Banyak campuran herbal yang tidak diatur mengandung pengganggu endokrin parah. Dalam kasus ekstrem, mereka menyebabkan kelainan organ atau keguguran. Anda harus segera berhenti mengonsumsi apapun ini.
Kita perlu menjadwalkan pemindaian anatomi komprehensif minggu depan untuk memeriksa anomali struktural, keguguran, kelainan. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Ketika aku keluar dari rumah sakit, langit mendung. Sepertinya akan hujan lebat. Aku berdiri di trotoar, melihat mobil-mobil melaju kencang, benar-benar tersesat. Kemana aku harus pergi? Rumah? Kantor? Ponselku bergetar. Itu Mark. Aku menatap namanya yang berkedip di layar sampai berhenti. Dia menelepon lagi, aku mengabaikannya. Pada percobaan ketiga, aku menjawab, "Sarah, kamu di mana?" Dia terdengar panik. "Ayah bilang kamu tidak membawa termosmu hari ini." "Aku membuangnya ke tempat sampah," kataku. Keheningan. "Apa? Kamu membuangnya?" katanya. "Aku membuangnya." Suaraku tenang luar biasa. "Dan aku tidak akan pernah memakannya lagi." "Kamu gila?" Mark meledak. "Tahukah kamu betapa kerasnya ayah bekerja untuk?" "Itu racun?" teriakku kembali. Seluruh tubuhku gemetar. "Mark, aku baru saja keluar dari rumah sakit. Dokter bilang hormonku kacau dan bayi itu kurang gizi. Itu karena resep-resep sialan ayahmu. Apakah kamu tahu apa isinya? Itu akar beracun yang digunakan untuk memaksa kelahiran laki-laki, bukan?" Yang kudengar hanyalah napas berat di telepon. Setelah waktu yang lama, Mark berbicara, suaranya berbisik. "Siapa yang memberitahumu itu?" "Aku mengujinya," kataku, bersandar pada tiang lampu jalan saat tetesan hujan dingin mengenai wajahku. "Mark, jika sesuatu terjadi pada bayi ini karena ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu." "Tidak akan terjadi apa-apa," katanya cepat, putus asa. "Ayah bilang generasi keluarga kami menggunakannya. Mereka semua punya bayi laki-laki yang sehat dan lincah." "Sehat?" Aku tertawa pahit. "Jika itu sudah laki-laki, mengapa perlu diubah? Dan jika itu perempuan, apa yang kamu lakukan padanya? Meracuninya sampai dia tumbuh bagian yang benar atau meracuninya sampai..." Aku tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Mark terdiam lagi. "Pulanglah," katanya akhirnya. "Kita akan membicarakan ini secara langsung." "Membicarakan apa?" "Bagaimana cara terus memaksa racun masuk ke tenggorokanku untuk mengamankan warisan Jenkins?" "Sarah," dia memohon, "tolong pulanglah." Aku menutup telepon. Hujan mulai turun lebat. Aku berdiri di sana membiarkan air dingin meresap ke mantelku. Orang-orang memberiku tatapan aneh. Seorang wanita hamil berdiri tak bergerak dalam hujan lebat. Tapi aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanyalah bayi di dalam diriku. Kehidupan tak berdosa yang diam-diam diberi racun selama 90 hari. Aku pulang larut malam itu. Apartemen itu terang benderang. Mark dan Arthur duduk di sofa. Di meja kopi di depan mereka tergeletak termos hijau zaitun kosong. "Sudah pulang?" kata Arthur. Wajahnya tak terbaca. Aku tidak melepas mantel basahku. Aku berjalan mendekat dan duduk di kursi berlengan di seberang mereka. Kain lembab meninggalkan noda gelap di pelapisnya. Arthur menatapku dengan mata tajam dan berkabut itu. "Kamu pergi ke rumah sakit." "Apa kata mereka?" "Bayinya kecil. Hormonku tidak normal." Aku melotot padanya. "Dokter bilang itu dari suplemen beracun." Arthur bersandar, menyilangkan jari-jarinya. Dia terlihat seperti seorang pengusaha yang menegosiasikan pengambilalihan yang bermusuhan. "Mark," perintahnya. "Pergi ke kamarku. Bawa kotak cedar itu." Mark ragu-ragu, lalu pergi. Dia kembali memegang kotak cerutu cedar antik, berwarna gelap dengan kunci kuningan yang kusam. Dia meletakkannya di meja kopi. Arthur mengelus tutupnya dengan lembut, hampir penuh kasih sayang. "Sarah, aku tahu kamu marah. Kamu pikir aku monster, tapi semua yang kulakukan adalah untuk keluarga ini. Garis keturunan Jenkins tidak bisa berakhir. Mark adalah yang terakhir. Bayi ini harus laki-laki. Dan jika itu perempuan?" tanyaku. "Kamu lebih suka membunuhnya?" Arthur tersenyum dingin dan beku. "Tidak akan ada anak perempuan, resep ini menjaminnya. Tidak ada yang namanya jaminan." "Ada?" Dia memotongku. "Resep ini telah digunakan selama 3 generasi. Dari kakek Mark kepadaku hingga Mark. Semuanya laki-laki." Dia membuka kotak cedar itu.
Di dalamnya ada tumpukan kertas kuning yang rapuh. Dia mengeluarkan yang tertua dan paling rapuh dan menggesernya di atas meja ke arahku. Aku tidak menyentuhnya. Bacalah, katanya. Tulisan tangan nenek buyutku, inilah yang kamu makan. Aku menunduk. Tulisan kursifnya pudar tetapi terbaca. Untuk mengubah rahim menjadi laki-laki. 3 drama bubuk timbal. 2 drama penny royal. 5 drama akar wolfsbane. Rebus dan minum setiap hari selama 100 hari. Memastikan ahli waris laki-laki. Timbal. Penny royal. Wolfsbane. Kata-kata itu membakar retinaku. Logam berat. Obat aborsi. Tanaman beracun. Ini racun. Gagapku, suaraku bergetar. Obat dan racun adalah 2 sisi dari koin yang sama, kata Arthur tenang, dosislah yang membuat obat. Ayahku selamat. Aku selamat, Mark selamat. Kita semua baik-baik saja. Aku menatap Mark dengan ngeri. Ibumu memakan ini? Mark menunduk, menolak menatap mataku. Ya, dia memakannya, kata Arthur. Dia melahirkan Mark dengan berat 3,6 kilogram yang sehat. Sekarang giliranmu. Dia mengeluarkan selembar kertas bergaris yang rapi dan modern. Aku memperbarui ukurannya untuk berat modern. Aku mengukurnya dengan tepat. Aku memasukkannya ke makananmu setiap hari. Perutku dengan keras menolak pikiran itu. Aku terkesiap, menutup mulutku dengan tangan. Kalian gila, bisikku. Kalian berdua gila. Ini bisa membunuhku. Ini bisa membunuh bayinya. Tidak akan, kata Arthur dengan lancar, dan bahkan jika ada risikonya, seorang putra sepadan. Bagaimana jika dia perempuan, teriakku. Apa yang terjadi jika bayinya perempuan? Hujan menderu-deru di jendela, mengguncang kaca. Arthur perlahan berdiri, bayangannya membentang di seluruh ruangan, menjulang di atasku seperti monster. Keluarga Jenkins harus punya cucu laki-laki. Jadi, jika itu perempuan, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Mark akhirnya mendongak, matanya merah, basah oleh air mata. Jika itu perempuan, ayah bilang, kita punya cara untuk mengurusnya. Napasku berhenti. Mengurusnya, Sarah? Mark memohon, menangis sekarang. Jika kamu berhenti meminum herbalnya, ayah bilang dia akan pindah kembali ke kampung halaman dan mencoretku dari warisan. Hidupku akan berakhir. Kumohon minum saja herbalnya. Mereka mengancamku. Menggunakan warisannya, cinta ayahnya, warisan mereka yang bengkok untuk memaksaku meracuni anakku sendiri. Aku menatap mereka berdua. Lalu aku mulai tertawa, aku tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di pipiku. Baiklah, kataku, suaraku tenang luar biasa. Aku akan memakannya. Arthur tampak terkejut, lalu lega. Kamu akhirnya mengerti. Tapi dengan satu syarat. Aku berdiri, aku menyiapkan makan siangku sendiri, kamu memberiku bubuknya, aku mencampurkannya ke makananku tepat di depanmu. Aku tidak akan memakan apapun yang kamu masak di belakangku. Arthur menyipitkan matanya. Kamu tidak percaya padaku? Tidak. Aku tidak percaya. Beri aku bubuknya atau aku akan kelaparan. Lihat bagaimana cucumu menyukainya. Arthur pergi ke kantor dan kembali dengan amplop kertas kecil diikat tali rami. Persediaan seminggu, sejumput sehari. Kamu akan merasa pusing pada awalnya. Itu berarti berhasil. Aku mengambil amplop itu. Tidak ada beratnya. Tapi itu menyimpan kematian. Aku berbalik dan mengunci diri di kamar tidur. Selama seminggu berikutnya, aku memainkan permainan mereka. Setiap pagi, di bawah pengawasan Arthur, aku membuka amplop kertas dan menumpahkan sejumput bubuk gelap ke dalam termos makananku. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat di tempat kerja, aku dengan cermat mengikis bubuk itu ke dalam kantong plastik, menyembunyikannya, dan menggantinya dengan blackberry hancur yang tidak berbahaya dan biji rami sehingga makanan terlihat identik ketika aku membawa termos kosong itu pulang. Aku sedang mengulur waktu. Aku membeli kamera pengasuh tersembunyi dan meletakkannya di pot tanaman di ruang tamu, merekam Arthur menyerahkan bubuk itu kepadaku. Aku mengambil foto resolusi sangat tinggi dari resep-resep kotak cedar. Aku merekam Arthur membual tentang resep nenek buyutnya saat mabuk suatu malam.
Jika bayinya perempuan, apa yang nenek moyangmu lakukan? Aku menanyainya di rekaman. Perempuan, dia cadel, tidak berguna. Kami hanya menyingkirkannya dan mencoba lagi sampai datang anak laki-laki. Seminggu kemudian, David menelepon. Sarah, hasil lab sudah resmi. Konsentrasi timbal yang tinggi, penirroyal, dan alkaloid tak terklasifikasi yang sangat beracun. Paparan jangka panjang menyebabkan kerusakan neurologis parah, aborsi spontan, atau kelainan janin ekstrem, khususnya alat kelamin ambigu. Itu benar-benar memutasi janin. Darahku terasa dingin. Mutasi alat kelamin ambigu. Jangan mengonsumsi setetes pun lagi. Segera temui spesialis MFM untuk pemindaian anatomi resolusi tinggi. David memerintahkan, dan simpan sampel bukti itu dengan aman. Pagi berikutnya, aku mengepak tas duffel saat Mark sedang mandi. Aku menyelipkan laptopku, bukti, dan barang-barang pentingku ke dalamnya. Aku naik taksi langsung ke spesialis kedokteran janin. Aku duduk di ruang tunggu selama 2 jam. Ketika akhirnya aku berada di meja pemeriksaan, gel itu terasa seperti es. Teknisi menggerakkan tongkat di atas perutku. Aku memejamkan mata, takut melihat layar. Oke, mari kita lihat. Menit-menit terasa seperti keabadian saat dia mengukur kepala, tulang belakang, jantung. Semuanya terlihat utuh secara struktural. Dia akhirnya tersenyum. Bayinya sedikit kecil, tetapi detak jantungnya kuat dan semua organ berkembang secara normal. Racun apapun yang Anda terpapar, Anda menghentikannya tepat waktu. Aku menangis terseduh-seduh. Aku terisak begitu keras sehingga dadaku terengah-engah. Dan ngomong-ngomong, dokter tersenyum lembut. Apakah Anda ingin tahu jenis kelaminnya? Itu sangat jelas di pemindaian. Aku mengangguk, menyeka mataku. Selamat. Ini bayi perempuan yang sehat sempurna. Bayi perempuan? Aku berjalan keluar dari rumah sakit di bawah sinar matahari sore yang cerah. Aku memblokir nomor telepon Mark dan Arthur. Sebelum itu, aku mengirim 1 email terakhir kepada Mark, melampirkan PDF laporan toksisitas lab, foto pemindaian anatomi, dan 1 kalimat. Aku akan mengajukan gugatan cerai, dan jika kamu atau ayahmu mendekatiku atau putriku, aku akan membawa bukti ini ke polisi. Aku naik kereta ke Jawa Barat, kembali ke rumah orang tuaku. Itu perjalanan yang panjang. Aku melihat cakrawala kota memudar, digantikan oleh perbukitan hijau yang bergelombang. Ponselku hening. Hatiku tenang. Aku meletakkan tanganku di atas perutku. Bayi itu menendang. Tendangan kecil yang kuat dan menantang. Jangan khawatir, jelita, bisikku pada putriku, Mama menjagamu. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Mark mencoba menghubungiku melalui pengacara. Memohon, mengancam, mencoba menggunakan rumah untuk memancingku kembali. Aku menyerahkan ekuitasku di apartemen dengan imbalan penyerahan penuh hak asuh anak. Dia menyerah. Dia tahu laporan toksisitas itu akan menghancurkan ayahnya dan karier korporatnya sendiri jika dipublikasikan. Arthur tidak pernah menghubungi. Meskipun pengacara Mark menyebutkan lelaki tua itu menderita serangan jantung ringan karena stres kehilangan ahli warisnya. 5 bulan kemudian, jelita lahir. Berat 3,3 kg sempurna dalam segala hal. Ketika dia mengeluarkan tangisan pertama yang keras dan menusuk di ruang bersalin, aku memeluknya erat di dadaku dan menangis. Aku telah berjalan melewati neraka untuk melindunginya dari warisan beracun keluarga yang hanya menghargai anak laki-laki. Sekarang berbaring di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela rumah sakit, aku mencium keningnya yang lembut. Kami aman dan kami bebas.